Makanya saya kadang sering bilang kalau nggak dipasang cover ya saya sebutin kalau nggak dipasang cover. Nah, kalau lebih bagus lagi sebenarnya dari segi muffler itu dipasang blanket. Jadi kenapa saya bilang dipasang blanket? Harapannya si temperatur daripada engine ini nggak ngarah ke area intake ya. Ya kalau misalkan memang temperaturnya tinggi masuk ke area intake, mau nggak mau yang masuk ke area pembakaran itu pasti tinggi ya. Jadi nggak efisien lah kalau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita pengen ngebahas salah satu unit eskavator ya yang ada di Zoom Lion ya teman-teman. Inilah unit eskavator ZE215E ya. Jadi kalau teman-teman ada yang minat langsung kontak aja. Nomornya Pak Muklis sama masukin di deskripsi ya. Kita bahas dulu yang pertama dari spesifikasinya dulu ya teman-teman. Spesifikasinya yang pertama dari segi engine, dia ini pakainya Cummins ya. Jadi dia pakainya Cummins B59 strip C. Jadi kalau untuknya 150 horsepower ya. Terus untuk rated powernya dia di 112 kW di putaran 1950. Terus kalau untuk operating weight-nya dia di 21,8 ton ya. Terus kalau untuk spesifikasi lainnya standar bucketnya di 1 kubik ya teman-teman. Jadi bisa custom juga kalau untuk posisi di bucketnya. Terus kalau untuk spesifikasi gambar dimensi nantinya saya masukin lah di deskripsi ya teman-teman. Kita lihat dulu tampilannya yang pertama dari unit eskavator ini ya. Tampilan dari depan dulu ya teman-teman. Sebelumnya ini unitnya ada beberapa model ya. Dari yang pakai bucketnya 0,9, pakai 1, pakai posisinya 1, berapa Pak? 1,1. Ah, 1,1 meter kubik ya. Jadi untuk kebutuhan beberapa macam ya. Ada multipurpose, ada pakai yang posisinya batu. Jadi beda-beda ya teman-teman. Kalau yang ini kan multipurpose ya. Kalau untuk tampilan bucket. Nah, kalau teman-teman pengen lihat posisi beda bucketnya, ini kan yang kayak gini nih kalau untuk tampilannya. Jadi untuk posisi pisaunya juga kayak gitu. Nah ini beda lagi ya. Coba perhatiin ya. Yang ini kayak gini tampilannya. Yang ini beda lagi nih. Nah yang ini beda bucketnya ya. Jadi ada juga yang beda lagi yang HD ya. Jadi HD beda lagi dia untuk posisinya batu. Bedanya ini ya teman-teman. Nih kayak dari segi kukunya juga beda dia. Tuh kukunya kayak gitu. Kalau yang kukunya yang lainnya beda lagi ya. Jadi dari segi lampu, kalau yang ini dia udah pakai LED ya teman-teman. Jadi ada yang pakai lampu biasa, tergantung custom juga ya, custom. Jadi requestnya si customer. Kalau ini udah pakai LED, situ udah ada LED-nya, di atas juga ada LED semua ya teman-teman. Termasuk yang di lampu area sini. Nah di area boom ini, dia udah pakai LED ya. Nah ada yang pakai lampu biasa, ada pakai LED ya. Nah kita lihat dulu tampilannya. Dia udah pakai posisinya wiper. Satu wiper, tapi dia wipernya dari sebelah kanan ya, nggak dari atas ataupun dari bawah. Jadi dia dari frame sebelah kanan. Nah kita lihat di sini ya. Kita lihat dulu di sini. Nah ini kalau untuk tampilannya ya, untuk kode produksinya dia posisinya di sini nih 2021 ya. Jadi benar-benar unit baru ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen melihat kan, kelihatan nih. Jadi operating weight-nya 22,1 ton. Nah ini horsepowernya 112. Terus produksinya 2021. Jadi benar-benar baru nih, baru nyampe. Susah ini cari unitnya, kemarin baru nyampe langsung sold ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kita udah bisa ngeliat lah unitnya. Nah ini kalau untuk tampilan hose yang ada di boom ya, dia udah pasang spiral guardnya juga. Jadi nggak usah khawatir kalau ya dalam artian kena material dan lain-lain, aman. Ini untuk posisinya si nipple grease, hornnya ada di situ ya. Jadi dia di bawah boom kalau untuk area hornnya. Nah ini kelihatan kalau untuk cover travel motornya ya. Jadi dia udah dipasang plat tebal juga ini. Dan dia udah dipasang ini untuk antisipasi kondisi bautnya kena material ya, kegesek material. Mantap nih.
Jadi dia sesuai dengan kalau yang ditambang ya. Jadi dia udah dipasang ini untuk safety-nya. Ini untuk area lower frame-nya ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan emang teman-teman pengen modif lagi sih, sebenarnya dibuat scrap aja di sini. Jadi dimodif, dibuat scrap. Jadi untuk antisipasi tanah-tanah yang numpuk biasanya di area lower frame ya teman-teman. Oke, kita lihat bagian sebelah kiri ya, bagian sebelah kiri. Nah, ini untuk tampilan di bagian pintunya ya, bagian pintunya. Jadi dia sliding. Dari segi kacanya, kaca bawahnya modenya fix ya, modenya fix. Nah, ini kalau untuk dari sisi joknya, nantinya kita coba lihat di dalam kabin. Dia udah ada headrestnya, armrestnya kanan kiri dia udah lengkap ya teman-teman. Bagian atas dia bisa dibuka, di bagian depan juga bisa dibuka ya. Di bagian bawah ini posisinya kalau kita ngeliat dari sini fix ya. Kalau di bagian bawah ya, bawahnya fix, bagian atasnya sini yang bisa dibuka teman-teman. Oke, kita lihat dulu di bagian samping dulu ya. Kita bahas dulu bagian samping. Nah, kalau untuk area carry rollernya ini ya teman-teman, jadi dia dipasang bracketnya lebih kuat ya pastinya ya. Pasang bracket gini, jadi nggak pakai cuman tungkai aja. Biasanya kan ada cuman tungkai satu sisi gitu ya. Nah, ini dia udah dipasang ini, dia lebih kokoh seharusnya ya. Dia udah dipasang ini bracket kayak gini, terus dia mountingnya dua tuh bagian dalam ya. Untuk area carriernya sama sini. Nah, untuk ngejust tracknya di sini nih dia kelihatan ya. Tuh untuk nipple grease-nya. Jadi ngejust track tension kalau ngomongnya itu, track tension daripada kekencangan di track link-nya. Ini untuk stepnya udah dipasang. Nah, untuk area sprocket ya AC ya teman-teman. Jadi dia dipasang AC itu untuk area sprocket dan area final drive-nya ini ya. Nah, oke, kita lihat lagi sini. Ini untuk tampilan di area engine ya, area engine. Nah, ini untuk area kondensornya, dan dia udah dipasang screen ya teman-teman. Jadi untuk area radiator udah dipasang screennya nih. Jadi jangan sampai ada hewan-hewan kecil bisa nyangkut. Dan ini udah dipasang baterai, nggak usah khawatir, dia udah dipasang juga rupanya baterai isolator ya. Sini nih, ya udah ada baterai isolatornya juga nih. Jadi kalau misalkan jangan takut shock kalau misalkan emang nggak dipakai. Dan dia untuk elektriknya udah terpisah ya. Nah, itu enaknya. Jadi untuk kontrolernya jadi udah terpisah semua tuh, elektriknya ya. Jadi udah dipakai juga cup-cupnya juga ya teman-teman. Tapi hostnya di area apa radiator aja ini yang belum dipasang heatsink itu. Dan dia udah ada drainnya juga tuh, ada drain plug-nya. Nah, ini kalau untuk antifreeze-nya sini nih reservoirnya di bagian luar sebelah depan. Dia pakainya dua ini baterainya ya, biar teman-teman tahu. Untuk air cleanernya ini, jadi dia udah dipasang Donaldson kalau untuk air cleanernya. Kalau untuk housingnya ini ya, bracketnya udah dipasang di atas ini nih. Nah, itu. Oke, ini untuk washernya, dia bagian sebelah kiri, dan dia udah dipasang busa ini ya untuk area covernya. Dia tertutup tapi udah dipasang busanya. Ini busanya tebal. Nah, ini yang beda ketinggian dikit. Dan di bagian sebelah sini satu bagian dia kebuka, satu bagian dia udah dipasang busa. Mantep ya seharusnya. Locknya di bagian sini nih dia, locknya nih. Jadi kalau misalnya yang pasang lock ya, jangan sampai ya, intinya mencegah kejepit lah ya teman-teman. Kepada sana yang membongkar. Tuh tulisannya ZE215, nah, Zoom Lion Excavator 215E. Nah, ini untuk tampilan counterweight-nya ya. Jadi kita ngomongnya apa ya, bokongnya lah. Bokongnya gitu. Nah, dan terus ini di tampilannya di arah idler ya. Nih, ini untuk tampilan di arah idlernya, ya udah dipasang juga ya tambahan di sini ya teman-teman. Jadi jangan sampai benar-benar kemakan si area track frame-nya. Nah, untuk area cover di bawah sini ya, di area cover ini untuk tebal daripada covernya ini teman-teman. Jadi dia nggak ada engsel, jadi dia pasangnya baut semua nih. Untuk area lower, untuk grease area swing di situ ya, dan nipple-nya dia. Nah, kalau untuk area track roller dia udah dipasang gini ya, udah dipasang itu tuh guardnya ya. Jadi dia udah dipasang guardnya untuk jaga posisinya, jangan sampai ada material langsung disekrap ya, polisi guardnya. Oke, ini area sebelah kanannya ya, area kanan sebelah kanannya area pompa. Jadi
Ya, sini udah bolongan, sini udah pakai busa ya untuk locknya. Ini untuk area-area filternya. Posisi pompanya dia udah dipasang spiralnya juga ya, spiral guardnya di arah pompanya ya teman-teman. Dia udah dipasang side glass rupanya sini ya. Ntar kita lihat posisinya dari segi engine-nya, kayak apa sih engine-nya. Nah, ini untuk elektroniknya ya. Jadi dia dari mechanical berubah ke elektrik di sini ya. Kelihatan. Ini untuk side glass-nya ya. Side glass-nya dia di bagian dalam ternyata ya. Kita lihat nih bagian arah engine. Nih yang saya bilang LED tuh. LED kan? Real LED kalau kayak gitu tuh. Nah, ini dikunci, seharusnya ini ada baterai nih. Nantinya kita lihat lah kalau misalnya emang ada kesempatan kita coba buka ya. Dan dia udah dipasang pijakan kayak gini teman-teman. Jadi nggak ada karpet kasar, tapi dia udah dimodif kayak gini nih. Udah langsung ya. Jadi lebih nggak licin lah untuk persisnya naik ya. Boleh nih improvementnya buat kayak gini. Ini untuk area swingnya ya. Area swing, kontrol valve. Ini untuk solar, untuk hidroliknya. Nah, dia nggak ada engsel, jadi dia mounting aja ya, segi mounting. Nah, ini yang mantap nih teman-teman. Untuk area exhaustnya kelihatan ya. Untuk area exhaust di turbo dia udah dipasang cover. Ini seharusnya kayak gini nih, ala-ala berat ya. Jadi kelihatan nih teman-teman. Makanya saya kadang sering bilang kalau nggak dipasang cover ya saya sebutin kalau nggak dipasang cover. Nah, kalau lebih bagus lagi sebenarnya dari segi muffler itu dipasang blanket. Jadi kenapa saya bilang dipasang blanket? Harapannya si temperatur daripada engine ini nggak ngarah ke area intake ya. Ya kalau misalkan memang temperaturnya tinggi masuk ke area intake, mau nggak mau yang masuk ke area pembakaran itu pasti tinggi ya. Jadi nggak efisien lah kalau dari segi engine-nya, pasti exhaust gas temperaturnya lebih tinggi juga ya. Nah, ini mantap nih, udah dipasang covernya, juga nih. Nah, seharusnya gini nih, meskipun truk maupun eskavator maupun alat berat harusnya pakai cover gini ya. Itu belum dipasang blanket ya kalau untuk area muffler. Ini fleksibel mufflernya, terus starting motornya di situ ya. Ini untuk tampilan engine-nya. Ini alternatornya. Ini di area timing beltnya, ini kompresor ya. Kompresornya dia di bagian atas ya teman-teman. Kelihatan ya. Oh, dia ada adjustment lagi di pan beltnya ini ternyata ya. Nah, kita bisa lihat ini teman-teman tuh. Jadi bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust lagi untuk tension si V-belt kompresor ya, V-belt kompresor. Tuh, nah ini untuk headnya, untuk head radiator ya. Untuk head radiatornya ada di sini ya teman-teman. Head radiatornya. Necknya juga bagus ini las-lasannya ya. Nah, itu untuk tube-nya masuk dari aftercooler atau intercooler. Tuh untuk tampilannya. Jadi dia udah dipasang apa namanya? Cup-cupnya semua nih teman-teman. Seharusnya speknya masuk lah ya sebenarnya kalau bener-bener enaknya tuh. Kalau kayak gini kan lubricatingnya udah dipasang ini juga ya. Nih elektriknya. Tap. Dan dia udah dipasang busa juga di sini ya. Udah dipasang busanya dari segi cover. Nah, mungkin masih kurangnya ya. Kurangnya mungkin dia belum dipasang pegas ya teman-teman. Kalau yang lain kan dia ada dipasang pegas, jadi memudahkan pada saat memang proses ngangkat daripada cover ini ya teman-teman. Dia belum dipasang pegas aja ini. Dipasang pegas lebih mantap. Dan ini dia bukanya sebelah bukan ke belakang ya, jadi dia ke samping nih kalau ngebukanya. Dan locknya itu dari sini nih. Tuh. Sini nih locknya 2. Jadi ngebukanya ke arah belakang dia. Ya, kita kan banyak requestnya kalau misalnya emang ininya pakai pegas lebih mantap lagi. Oke. Nah, kita lihat lagi di belakang dia belum ada wiper. Sini untuk rotary lampnya. Bagian atas dia ada untuk bukanya ya. Atapnya di bagian situ dia ada engselnya ya. Ini untuk area posisi hooknya. Kalau posisi untuk ngangkat posisi kabin ya teman-teman. Enak nih. Jadi nggak usah pakai karpet. Seharusnya modif kayak gini aja ya. Mantap ya seharusnya ya. Jadi nggak keset kalau misalkan emang
nggak licin kalau misalkan emang kita naik lagi di atasnya ya. Jadi nggak perlu gonta-ganti karpetnya lagi. Tuh, breedernya langsung dari situ tuh ada. Oke. Nah, ini untuk area grease-nya ya. Untuk area grease-nya dia udah centralize di sini untuk area boom dengan arm kelihatannya. Sini dia udah kepasang. Untuk area hose di sini udah ada beberapa yang udah dipasang spiral ya, dipasang spiral. Nanti kita coba lihat di dalam kabinnya seperti apa ya. Oke, kita kabin yuk. Kalau untuk posisinya di dalam kabinnya coba kita lihat. Tapi sama kayak eskavator yang lain, dia ada safety locknya di sini ya teman-teman. Dia ada safety locknya juga. Kok kurang tahu juga posisinya. Ini fungsinya buat elektrik apa ya? Pak, ini posisinya elektrik buat apa ya? Tambahan attachment kelihatannya ya. Jadi dia ada pinnya sini ya teman-teman. Jadi dia ada posisinya tambahan. Ini posisinya si joknya. Kita coba lihat di dalamnya ya, kayak apa ya teman-teman. Jadi secanggih apa di dalamnya ya. Nah, ini kalau untuk tampilan di dalamnya ya teman-teman. Ini joysticknya masih kebungkus ini, unitnya baru kok dari sananya. Nah, ini untuk posisinya audio ya, dia udah dilengkapin USB. Terus untuk AC-nya dia udah ada controller AC di sini. Ini ada tuh ya naruh-naruh barang ya. Kita ada armrest-nya nih kanan kiri. Headrest-nya udah ada, Zoomlion dari Zoomlion memang ya. Pijakan kaki udah ada. Ini kaca depannya bisa dinaikin ya teman-teman. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, untuk safety beltnya, safety beltnya dia bukan retract ya. Jadi dia cuman gini ya teman-teman. Kalau retract lebih bagus lagi kali ya. Jadi biar nggak klewer-klewer ya. Ini untuk port. Jadi untuk port 24 volt ya. Biasanya untuk udut. Oke. Ini untuk posisinya switch di sini ya. Nah, ini untuk sini kita lihatin. Ini untuk speed selector ya, untuk speed selector. Jadi mau speed tinggi berapa nih ya teman-teman. Ini untuk posisinya wiper, lampu ya. Ini dummy, udah ada cover dummy-nya juga di sini nih. Nah, ini ada laci, terus ya ada cup holder. Nah, kita lihat panelnya ya, kayak apa. Nih panelnya nih, Zoomlion, ya kan. Nih dari segi panelnya mantap kan. Tuh, jadi dari fuelnya, temperaturnya ada semua ya teman-teman. Nah, kalau misalnya emang mau lihat mode-modenya, nah ini bisa ya. Kalau misalnya emang kita mau adjustmentnya, mau atur di sininya, high, low. Tadi mau cepat apa mau lambat jarak geraknya undercarriage-nya. Nah, ini auto, jadi dia untuk posisi naikin RPM-nya auto apa enggak. Nah, ini kalau untuk temperaturnya bisa kelihatan semua ya. Mantap. Ini kisi-kisi AC-nya. Kisi-kisi AC di sini ada. Wah, ini wood panel ya. Kayak wood panel boleh lah ada kayak gini ya. Mantap. Oke. Ini bisa dibuka ya kalau untuk kaca, bagian atasnya juga bisa dibuka juga ya. Dan ini belum pasang kordennya ya, teman-teman. Jadi dia kaca. Ini bisa dibuka nih. Belakang dia ada speakernya di situ ya. Di belakang ada 2. Di audio dia langsung include audio. Nah, ini untuk tambahan aksesoris tambahannya ya. Di belakang nggak ada, itu kosong itu teman-teman. Jadi untuk naruh barang. Ya udah ada juga apar ya, apar kecil. Ada speakernya sini ya. Mantap nih teman-teman ya. Ini untuk sliding di bagian kaca depan ini seharusnya. Udah ada lampu di bagian sini ya. Bagian sini nih. Nih. LED lagi lampunya. Mantap lah. Tuh teman-teman. Tuh bagian belakang dia ada box ya kelihatannya itu ya. Untuk laci, naruh sepatu, tas biasanya kalau ski operator. Nah, ini kalau untuk joysticknya. Tarik joysticknya. Tuh tampilan depannya kayak gini nih. Tuh lagi ada yang nongkrong diskusi. Ini joysticknya. Dan setingginya gini ya teman-teman. Tinggi paha ya kalau untuk posisi si tuas penggerak undercarriage-nya, dan bisa di adjustment ya, mundur atau majunya si joknya ya teman-teman kalau untuk kebutuhannya. Oke teman-teman, itu aja sih sekilas terkait eskavator ZE215E yang ada di yardnya Zoomlion Indonesia. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.